Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat Mozaik Ramadan di via Unpad TV yang Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan kemenangan. Tentu kalau kita bicara Ramadan, bicara akhir Ramadan kita. Ramadan kita mau menjadi jiwa-jiwa yang menang atau jiwa-jiwa yang kalah. Setiap pertempuran ada yang kalah, ada yang menang. Ya, hadis Rasulullah secara terjemah kasar diriwayatkan, kerugian bagi mereka yang melaksanakan shaum Ramadan tetapi hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan dia tidak mendapatkan pahala. Tentu kita memiliki tujuan, bagaimana ghafirul lahu ma taqaddama min dzambi menjadi bagian daripada hal yang harus kita tuju. Nah, pemirsa, kita perhatikan bagaimana tentang shaum Ramadan kita. Kalau misalnya saya berikan analogi sederhana. Bayangkan saya memegang sebuah botol. Di mana botol ini, kalau kita isi dengan air mineral, itu harganya hanya sekitar 2-3 ribu saja. Tapi kalau kita isi dengan air kopi murni, harganya bisa 15 ribu. Kalau kita isi dengan susu, itu harganya mungkin 10 ribu sampai 20 ribu rupiah. Tapi kalau kita isi dengan madu, itu harganya bisa mencapai 50 ribu sampai 100 ribu rupiah. Tapi ketika kita isi dengan air comberan, wadah yang sama, tentu tidak akan ada isinya. Ramadan, seluruh Indonesia melaksanakan waktu yang sama. Ramadan yang sama, saumnya sama. Dari mulai awal melaksanakan saum, sampai dia berbuka sama. Tapi yang membedakan adalah isi dari kualitas konteks Ramadannya. Wadahnya sama, tapi yang membedakan adalah isi daripada wadah tersebut. Mahal dan tidaknya wadah tersebut adalah bagian daripada kualitas kehidupan kita di dalam Ramadan. Jiwa yang menang tentang kemenangan yang layak melaksanakan hari raya Lebaran, yang layak melaksanakan mereka bersuka cita ketika menemukan Idul Fitri adalah mereka yang lolos, yang lulus selama masa penampaan, selama masa pembakaran, baik syahwatnya, batiniahnya, jasadnya, fisiknya, mentalitinya, keseluruhan hidupnya lolos hingga Allah berikan kemenangan kepadanya. Maka layaklah untuk bisa melaksanakan nanti pada sesi momen Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu, kemenangan itu hanya layak bagi mereka yang lulus melaksanakan shaum Ramadannya. Untuk kita yang belum sempurna melaksanakan Ramadan, ada titik indikator ketidaklayakan. Apa yang menjadi penyebab batalnya shaum Ramadan kita? Kesengajaan, tidak ada toleransi, tidak ada pengganti. Haid bisa diganti di hari yang lain. Sakit bisa diganti di hari yang lain. Tapi kalau tidak ada alasan udzur syar'i yang menyebabkan dibolehkannya batal shaum Ramadan, maka menjadi pertanyaan, layakkah kita melaksanakan shaum Ramadan disempurnakan dengan zakat fitrah dan sedekah, diakhiri dengan salat Id nanti. Pemirsa di via Unpad TV yang Allah muliakan, dari hal yang tadi saya mencoba menyampaikan, betapa pentingnya kita memahami esensi kemenangan. Kemenangan bukan tentang baju yang baru. Kemenangan bukan tentang bertemunya bersama dengan saudara-saudara kita. Kemenangan bukan kita bisa bercengkrama, mudik bersama, bertemu ke kampung halaman. Tapi kemenangan tentang diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita bisa memenangkan diri kita lolos dari berbagai macam ujian yang kita hadapi di Ramadan. Berkualitas mengisi hal yang kita lakukan dengan amal-amal soleh. Yang wajib bukan hanya sholat. Yang wajib bukan hanya shaum Ramadannya. Tapi ada amalan-amalan sunnah yang utama,
yang tentu baiknya tidak kita tinggalkan juga. Ada taraweh di dalamnya. Ada di dalamnya bisa berbagi iftar, sedekah, membaca Al-Quran, dan yaumiyah riyadhah lainnya yang bisa kita lakukan hingga menjadi jiwa-jiwa yang menang. Mari menjadi diri-diri yang menang, melayak pantaskan hingga kita bisa bercengkrama dengan Idul Fitri, menang batinnya, menang jasadnya, menang bersama keluarga kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada batiniah kita, jasadiah kita, dan menguatkan melaksanakan saum Ramadan hingga kita dapat bercengkrama dengan keluarga dalam keadaan kemenangan batin, kemenangan ruhiyah, dan kemenangan jasadiah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.